tiap misalnya kita rasain berat di pesantren tuh kayak kita malas atau apapun itu yang kita rasain, coba kita ingat orang tua tiap kita itu. Karena gini, pernah dulu orang tua itu ayah pernah bilang gini, ini ayah udah cari semua biayain, apa maksudnya yang bisa kita apa yang bisa Nadira kasih untuk ayah kayak gitu kan. Mikir dia memang apa kita nggak bisa kasih apa-apa. Terus ayah bilang cukup belajar aja, itu udah gantiin semuanya kan. Jadi dari situ kayaknya rasanya berarti inilah jalan kita berbakti buat orang tua ya. Maksudnya orang tua penting cari berpeluh keringat pokoknya untuk kita. Masa kita di sini enak-enakan tidur, enak-enakan main-main. Jadi nggak sebanding dengan padahal kita SPP di sini bayar. Jadi coba lah kita mikir pas kita malas, pas kita merasa kayaknya susah berat kali pesantren. Coba kita kita pengen disayangin sama orang tua. Coba sekarang kita yang sayangin orang tua. Ada nggak trik misalnya gini, kalau secara umum santri kan belajar di kelas ataupun belajar malam terbimbing. Nadira sendiri ada nggak misalnya kamu ada trik misalnya gini, belajar dengan malam atau cara ininya, ada nggak trik khusus yang memang kadang kawan kamu sendiri nggak tahu kamu belajar gimana? Trik khusus? Ataupun bangun tengah malam, saya yang orang nggak tahu jam berapa aku bangun sendiri ya kan, sholat tahajud atau apa kan? Nggak ada, paling nggak ada. Kalau tengah malam paling sholat tahajud gitu aja kan. Sering tahajud. Kalau terbangun, kalau enggak ya enggak. Lebih ke sini. Gimana? Kita tuh belajar, apalagi waktu pas di kelas itu pergunain dengan sebaik mungkin. Karena kalau Nadira sendiri kuncinya paham. Kalau nggak paham padahal udah baca berulang kali 10 kali misalnya kita ulang, nggak akan masuk. Kuncinya paham. Jadi waktu pas guru jelasin di dalam kelas itu usahain kali, karena kan anak pesantren kadang ada tidur kan. Usahain kali jangan tidur, ngantuk pun coba tahan, karena rasanya gimana ya, apa yang dijelasin sama guru tuh nggak sama kayak yang ada di buku. Jadi gini, waktu pas kita ngulang nanti pelajaran, ini kita baca nih, oh ini ada nih jelasin sama satu. Jadi pikiran kita tuh jalan, oh ini abis nih, oh ini abis nih. Tapi kalau kita ya udah tidur misalnya, maaf ya, kalau misalnya kita lebih ekspresikan sebebas mungkin di sini. Kalau kita nggak untuk merhatiin guru, rasanya pernah misalnya nggak merhatiin guru, entah apa ngantuk tidur atau ini kan, kayaknya waktu pas ngulang kayak nggak dapat apa-apa. Jadi kuncinya emang bener dengerin guru, itu kunci utamanya pertama kan. Habis itu kalau misalnya kalau dulu ya pernah kelas 1 tuh, itu emang lagi semangat kali belajarnya, itu mahfudot nih ya, biar nggak salah tulisan. Nah kan sering tuh, apalagi kita kelas 1 pasti bahasa Arab gimana sih nulisnya, panjang pendeknya gitulah kan. Jadi kita lihat itu kan, kita udah ngafal, pas ngafal udah siap ngafal nih, dah semua itu Nadira ambil kertas sambil ngafal nulis, siap habis, udah nulis sampai dari pertama mahfudot, misalnya ada berapa, tulis dari pertama sampai kita hafal sampai habis kita hafal, dah nulis. Setiap kita nulis, ambil buku mahfudotnya, cek mana tulisan yang salah. Dah cek mana tulisan yang salah, oh ini salah nih, udah berarti di sini perbaiki, di sini tandain. Udah ngulang lagi, nulis lagi. Cek sampai kita tuh betul-betul rasanya apa yang kita ada di buku tuh udah di kepala kita, bukan lagi di buku. Jadi makanya kunci waktu pertama itu kelas 1 pernah praktekin tuh, kelas 1 kayak gitu, praktekin biar tulisan tuh nggak salah, tulisan bahasa Arabnya. Jadi alhamdulillah di situ mulai ini terus kan. Habis itu mungkin waktu pas selanjutnya kita udah bisa bayangin ini tulisannya gini. Dan kuncinya juga kalau kita belajar di pesantren tuh imlanya. Kalau kita misalnya imlanya nggak pas, itu susah. Apalagi kita padahal udah ngafal
panjang lebar. Imlanya salah kan jadinya amburadul. Ustadznya pun pas kita baca ini apa nih ditulis pasti gitu. Jadi kuncinya imla kita juga harus betul-betul pas dan kita juga makhraj kita juga harus pas juga. Jadi semuanya sebenarnya apa yang kita pelajari di pesantren itu berkaitan semua. Kita belajar Al-Quran berkaitan dengan pelajaran kita yang banyak bahasa Arabnya. Kita belajar imla juga perlu nanti waktu pas nulis tafsir, hadis ini segala macam. Pokoknya semuanya berkaitan. Jadi intinya yang kita belajar di pesantren tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi benar-benar tolong, maksudnya benar-benar kita tuh kalau kita belajar, pokoknya optimalkanlah diri kita tuh di dalam kelas tuh harus betul-betul optimal. Setidaknya walaupun kita nggak banyak ngomong atau kita nggak ini, kita tuh pay attention ke gurunya benar-benar harus pay attention kali benar. Kalau misalnya pokoknya apa yang padahal guru tuh ngomong apalah kayak gitu, tapi pasti ada nanti berkahnya, insya Allah pasti akan ada. Jadi memang itu yang harus dipahami sebenarnya oleh santri ya kan. Jadi kadang nanti ada anak kadang nggak perhatian, akhirnya dia mendengar setengah. Ataupun si ustaz bilang A, nanti yang sampai dia Z karena dia nggak tuntas mendengarkan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya wasrubatul ustazi ya kan, bergaul dengan guru. Nah, kemudian seperti Nadira bilang nih, trik menghafal ya kan, karena kalau bahasa Arab salah tulisan bisa melenceng arti ya kan. Kemudian nanti itulah sebagian trik Nadira belajar tadi ya, belajar kuncinya bisa paham, berprestasi lah, memahami ya, kuncinya paham. Jadi, dengan catatan kita harus perhatian ke guru ya kan selama di kelas. Berarti kelas 6 selesai tahun berapa? 2017. 2017. Kawan-kawan Nadira dari aliyah dulu sampai kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa orang? Awal masuk kalau nggak salah itu 42. Cuman ada yang ini anak sebelumnya 2 orang jadi 44. Kemudian di aliyahnya sampai alumni berapa orang dulu? 14. 14 dari 44 jadi 14 orang. Itulah ya pesantren ya. Karena dulu waktu pas kelas 1 sebulan pindah 1 orang gitu. Ada faktor karena sakit, ada yang meninggal orang tua dulu pindahnya kan. Jadi berkurang terus dengan yang diterima awalnya juga sedikit. Makanya paling drastis kelas 3 tuh pindahnya setengah kelas. Ya alhamdulillah Nadira nggak ada ini ya. Maksudnya ya kayak seperti pohon lah ya kan. Semakin ini kan makin dihantam sama angin ya kan. Makin dialiyah makin besar anginnya kan. Ya kalau niat untuk pindah itu nggak ada. Cuman kalau misalnya kalau misalnya masalah itu rasanya kayak pengen cepet tamat terus pengen cepetnya tamat nggak mau pindah, rasanya rugi kalau pindah. Kita udah ini kan karena kan perjuangan kan luar biasa kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah tamatlah ya 6 tahun ya, alhamdulillah jalan 6 tahun. Nah setelah jadi alumni gimana perasaannya? Maksud Ustaz, kamu kan udah mulai kuliah, masuk dunia kuliah, gimana pengaruh kehidupan di pesantren itu, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari. Ya kan kita di pesantren kan hidup tuh, bermasyarakat kan, dilatih bagaimana hidup. Nah ini kan di waktu alumni jadi ladang prakteknya kan atas ilmu yang dia dapat pesantren. Itu gimana manfaat Nadira yang terutama pas ketika sudah beradaptasi dengan dunia luar itu? Besar kali sebenarnya pengaruh dari pesantren itu, apalagi rasanya kita keluar tuh kayak terkejut-kejut. Iya, soalnya kita kira semua orang tuh, apalagi ini ya, kalau misalnya di bidang bukan kita kayak mana kali juga, misalnya kita kira semua orang, karena kita pesantren lihat orang semua sholat. Ternyata di luar itu ada ya rupanya nggak sholat. Kirain di film-film aja, pernah kayak gitu mikirnya. Ternyata ada, jadi kamu baru tahu kejamnya dunia itu ya? Kayaknya kayak gitu ya. Ada orang benar-benar gak sholat rasanya. Kok bisa kayak gitu. Jadi kayak emang di situ sebenarnya kalau kuliah, kalau kita gak kuat, itu kan banyak kali ininya. Kita kan kawan dari mana-mana kan. Cuman karena emang basicnya dari pesantren, habis itu masuknya juga masuk UIN kan. Walaupun memang ada anak yang non pesantren, dominannya anak pesantren. Ada anak pesantren dan kawan alhamdulillah juga anak pesantren kan. Dan pelajaran juga apalagi kalau di UIN itu banyak pelajaran tentang agamanya. Jadi kayak kita ada basicnya lah gitu sedikit. Cuman gini juga ininya,
pas kita misalnya kayak masuk panitia misalnya apa itu kan orang kalau udah panitia itu dari dari yang pokoknya dari kemana-mana aja lah kan. Di situ juga kita baru nampak ternyata gini ya orang di dunia itu. Nah, ternyata ada yang kayak gini. Jadi kayak di situ kita baru ngerasain rupanya enggak berat, rupanya orang tua suruh kita masuk pesantren itu tuh bener kali jalannya rupanya. Gitu. Waktu santri tahu nggak itu? Nggak ya? Nggak kepikir kayak gitu waktu pas santri. Pasti pas santri kepikir, ya dah karena udah masuk pesantren gitu lah. Jadi waktu pas ini, ya Allah rasanya itu bersyukurnya ini kali lah. Ternyata apa yang kita dapetin di pesantren, walaupun misalnya kita nggak mesti dapat ranking 1, nggak mesti ini. Ternyata yang lebihnya itu apa yang kita dapatin sehari-hari di pesantren, yang kita lihat kita sholat, yang kita lihat ustadznya suruh gini, ternyata itu lebih berpengaruh untuk semuanya kita. Makanya kan sering dibilang di pesantren tuh apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu kerjakan itulah pendidikan. Cuman itulah ketika ada santri ini nggak terasa, cuma setelah tamat. Berarti setelah tamat kuliah baru terasa ya ketika beradaptasi dengan dunia luar ya berhadapan. Kemudian setelah alumni satu lagi. Ini kan kehidupan sealumni nih. Kadang-kadang kan kalau pesantren kan semua diatur, makan, sholat, khususnya dalam bentuk sholat, kemudian dalam bentuk pergaulan. Itu gimana cara membackup diri? Namanya kan dari luar kan nggak ada lagi ustadz yang ini kan. Ini sudah kembali ke diri sendiri. Ini sudah main kesadaran diri. Gimana cara maksudnya Nadira sendiri itu membackup diri, misalnya jangan terpengaruh dengan namanya hidup di luar ya, banyak pasti pengaruhnya. Kalau Nadira sendiri gimana tuh? Tetap usahain misalnya dari diri sendiri. Kalau dibilang kayak ini istiqomah tuh susah, yang berubah itu mudah. Istiqomah tuh yang susah. Cuman ya kita coba apa yang udah kita dapatin di pesantren tuh jangan sia-sia, jangan kita buang lah. Setidaknya apa yang basic kayak sholat, kayak puasa, ataupun yang sunat-sunat yang kita dapat dari pesantren tuh tetap kita jalanin. Maksudnya kita juga kayak mana ya, kita lihat juga maksudnya kita lihat juga pasti orang kalau tanya ini dari mana pesantren kan rasanya anak pesantren kayak gitu. Jadi maksudnya cobalah, maksudnya bukan untuk dilihat anak pesantren atau bukan untuk dilihat atau ini, tapi untuk diri kita sendiri yang kita udah tahu. Coba walaupun nggak sekafah kayak mana kita jalanin, yang sebisa kita harus kita pertahanin lah. Nanti kembali ke kesadaran diri sendiri kan, walaupun 6 tahun, walaupun puluhan tahun kita di pesantren, tapi kalau setelah keluar kita nggak menyadarkan diri bahwa kita ini, bahwa kan selalu bilang di jidat kita itu ada tulisan pesantren, artinya kita selalu diingatkan itu. Tapi kan setelah alumni ya kita tergantung kemana arah angin, makanya gimana kita tetap teguh ya istiqomah tadi ya dalam menjalani nilai-nilai pendidikan pesantren itu ya. Nah inilah jadi dari yang saya tangkap tadi yaitu pengalaman apa yang kita jalani pesantren itu banyak manfaatnya, tapi masalahnya ketika kita santri itu tidak kita rasakan ya kan. Kadang-kadang kita ketika orang tua kasih nasihat untuk mempertahankan kita, kadang kita ada juga yang seperti ingin melawan kadang-kadang kan, membantah dan segala macam, karena kita belum sadar apa manfaat di pesantren ya kan. Nah ini kan sudah ini misal sesuatu yang ingin Nadira sampaikan ke santri ataupun ke yang mendengar podcast ini. Maksudnya kunci hidup di pesantren itu apa secara ringkas saja? Gini, setiap misalnya kita rasain berat di pesantren tuh kayak kita malas atau apapun itu yang kita rasain, coba kita ingat orang tua tiap kita itu. Karena gini, pernah dulu orang tua itu ayah pernah bilang gini, ini ayah udah cari semua biayain, apa maksudnya yang bisa kita apa yang bisa Nadira kasih untuk ayah kayak gitu kan. Mikir dia memang apa kita nggak bisa kasih apa-apa. Terus ayah bilang cukup belajar aja, itu udah gantiin semuanya kan. Jadi dari situ kayaknya rasanya berarti inilah jalan kita berbakti buat orang tua ya. Maksudnya orang tua penting cari peluh
berpeluh keringat pokoknya untuk kita. Masa kita di sini enak-enakan tidur, enak-enakan main-main. Jadi nggak sebanding dengan padahal kita SPP di sini bayar. Jadi coba lah kita mikir pas kita malas, pas kita merasa kayaknya susah, berat kali pesantren. Coba kita orang kita pengen disayangin sama orang tua, coba sekarang kita yang sayangin orang tua. Kayak gitu. Jadi maksudnya kita inilah jalan kita untuk berbakti sama orang tua. Mungkin yang lain kita belum bisa turutin, ya ini jalan satu-satunya. Maksudnya selagi kita masih ada orang tua ataupun mungkin nggak ada lagi orang tua, tapi inilah jalan kita untuk berbakti. Dari sini kita juga setidaknya dari pesantren kita bukan dapat ranking 1 tahu misalnya jadi orang hebat atau enggak, tapi setidaknya kita itu kayak yang di hadis 3 yang nggak akan terputus tuh kan, salah satunya kan sedekah jariah, habis itu ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Setidaknya dengan kita dimasukkan ke pesantren, itulah harapan orang tua. Kita bisa doain orang tua kita. Itu satu-satunya. Jadi bukan apa-apa yang kita cari, satu untuk perbaiki diri kita juga, satu untuk membentengi diri kita, satu lagi juga untuk orang tua kita. Jadi apapun itu ingat, coba orang tua segala-galanya. Jangan nanti waktu pas kita nggak ada lagi orang tua atau kita bukan lagi di pesantren, itu nyesalnya itu kita nggak akan pernah bisa tarik lagi. Karena kenapa? Kadang orang mikir pengen pindah lah 3 tahun aja udah cukup atau setahun aja udah cukup. Tapi coba ya bayangin apa alasannya, pengen bebas, bisu pengen bareng sama orang tua lah, bilang pengen ini. Tapi sebenarnya 6 tahun kita pesantren itulah kesempatan emas. Kita bukan dikekang, bahkan maksudnya dikekang dari hal-hal yang nggak baik itu selama 6 tahun. 6 tahun kita di backup sama pesantren. Itu kalau itu padahal masa emas dan emang golden time kali buat kita untuk rasain kayak mana sih. Karena pesantren ini sebenarnya miniatur hidup kita di luar di sana. Kita banyak masalah dikasih pesantren, tapi sebenarnya itulah yang kita cari di sini. Kenapa? Di luar kita jumpain orang yang bahkan bukan pesantren. Pasti itu yang kita hadapin. Nih kita jalan sedikit udah ada. Tapi di pesantren itulah tuh miniaturnya di dunia ini yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya di pesantren aja kita nggak sanggup, jadi mana mau menghadapi dunia luar. Jadi itulah 6 tahun kita pesantren itu adalah golden time kali buat kita. Karena kenapa? Kita 3 tahun setahun pindah, mau balik lagi untuk dapetin 6 tahun, dah nonsen, kita nggak dapetin apa-apa lagi. Jadi satu coba ini untuk diri sendiri, 2 ingat orang tua, 3 ini golden time. Kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali. Jadi bergunain dengan sebaik-baiknya. Ya, berarti itulah yang harus dipahami ya oleh santri, yang harus disadari mulai sekarang ya kan. Sebenarnya orang tua menyekolahkan kita pesantren itu sebagai investasi orang tua untuk kehidupan kita sebenarnya ya kan. Ya orang tua sebenarnya nggak mengharapkan apalagi segi materi ya. Orang tua sama sekali nggak mengharapkan itu balasan segi materi, tapi dengan kita bisa sukses dengan jalan kita masing-masing itu udah senang. Yang paling terakhir tadi adalah yang dalam hadis tadi kan, waladun salihun yad'ulah ya, mendoakan ya kan. Sebenarnya itu yang harus dipahami oleh santri selama di pesantren. Jadi memang harus ingat jadi payah, apalagi kalau segi materi ya, biaya kan berapa tuh. Kalau kita catat itu per hari biaya jajan kita, kemudian biaya buku dan orang tua tidak sama sekali tidak menghitung itu ya kan, tidak ada mengharapkan balasan itu ya kan. Nah, itu yang harus dipahami oleh santri. Kemudian namanya kehidupan di pesantren ya juga banyak masalah. Maksudnya dimanapun kita, bukan di pesantren, mau di SMA atau di luar pun juga ada masalah ya kan. Kadang ada orang bilang ini orang yang nggak tahu masalah dalam hidupnya itulah masalah. Karena dengan masalah itulah kita hidup ya kan. Dengan masalah kita digembleng, kemudian ada kesalahan dan kita semua belajar dari situ ya kan. Jadi inilah cerita tadi dari Ustazah Nadira Tusna ya. Sekarang semester berapa kuliahnya? Alhamdulillah jalan semester 7. Udah jalan semester 7. Mohon doanya juga. Di bahasa Inggris ya? Iya. English education. Dia nak bahasa Inggris nih ya. Dulu wali kelasnya siapa? Wali kelas? Hah? Wali kelas berapa? Waktu kelas 6?
kelas 6 itu Ustadz Apendi yang putranya Ustadz ini. Ya. Guru Mafudotnya dulu siapa? Ini kelas 1. Kelas 1 ya. Aduh, itulah Ustazah Nadira tadi cerita ini kan. Kita akhiri podcast kita ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Nadira tadi, oleh Nadira Terusna tadi, menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran untuk kita, khususnya untuk santri ya, untuk santri yang mendengar podcast ini nanti ataupun wali santri. Jadi harapan kita di podcast ini itulah untuk memberi inspirasi ke orang-orang ya kan. Kadang kita harus bertanya ke orang-orang yang sudah menjalani apapun itu, misalnya ke orang yang sukses, gimana sih dia jalani, pasti jika lihat dia kenapa dia bisa tamat 6 tahun, pasti ada sesuatu yang ia jalani, masalah, tantangan, pengorbanan, perjuangan ya kan. Inilah tujuan sebenarnya dari podcast kita, jadi bisa menginspirasi orang-orang khususnya santri kita, santri Al-Manar ataupun dengan santri-santri yang lain, dan juga para wali santri ataupun para pendengar. Terima kasih Ustazah Nadira sudah meluangkan waktunya ke studio Al-Manar ini ya. Dan insya Allah program ini akan terus berjalan. Jadi kita undang juga narasumber dari alumni ataupun yang lain. Nah, baiklah para pendengar Al-Manar Podcast dimanapun Anda berada, podcast perdana kita alhamdulillah berjalan dengan baik pada malam ini dengan narasumber Ustazah Nadira Terusna, insyaallah SPDI ya. SPD. Amin. Oh SPD ya, enggak lagi SPDI ya. Semoga podcast perdana ini bermanfaat untuk kita yang mendengarkannya, khususnya kepada santri. Kami juga menyadari bahwa selama berjalannya podcast pasti ada kekurangan maupun kesalahan mungkin dalam ucapan ataupun dalam perkataan maupun tingkah laku. Kami mohon maaf, kritik dan sarannya kami harapkan agar namanya juga ini baru perdana, baru belajar juga, pasti ada kesalahan mungkin dalam segi membuka acara ataupun dalam segi bertanya. Sekian ya, semoga ini bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.